pelajaran sejarah itu yang menghapuskan. Itu adalah PKI. Kalau bukan kekuatan PKI, apa lagi tuh? Apa nasionalisme yang akan... Kan tidak dong, logika berpikirnya. Baik, apa tanggapan Anda, Bung Usman? Saya kira logika itu terlalu lompat-lompat dan menyederhanakan masalah. Kalau kita lihat, ini sebenarnya ada dua hal nih ya. Yang pertama tentang film G30S PKI itu, yang disebut sebagai pengkhianatan. Yang kedua tentang paham dari komunisme atau paham Marxisme itu sendiri. Untuk yang pertama, film ini sebenarnya tidak benar kalau diputar selama Orde Baru. Itu baru diproduksi tahun 81 ya, sampai ke tahun 98. Di era tahun 98 ke 99, era pemerintahan Pak Habibie, seniornya Pak Gatot ini yaitu Pak Yunus Yosfiah, ketika itu adalah Menteri Penerangan, ya, Letnan Jenderal ketika itu, ia yang mengumumkan bahwa film itu dihapuskan dari kewajiban untuk diputar setiap tahun. Jadi kalau dikatakan yang meminta penghentian film itu adalah PKI, siapa lagi kalau bukan mereka, keliru. Justru dari dalam tubuh pemerintahan Habibie ketika itu memang mau meninjau ulang. Yang kedua adalah Menteri Pendidikan ketika itu, Pak Juwono Sudarsono di era pemerintahan Habibie, yang melakukan peninjauan ulang melalui satu tim khusus untuk memeriksa seluruh sejarah-sejarah di buku sejarah sekolah yang dianggap mengandung muatan sejarah yang tidak benar. Apakah Pak Juwono adalah PKI? Bukan. Orang terdidik, profesor. Pak Yunus Yosfiah PKI? Bukan. Jenderal Angkatan Darat gitu. Jadi logika semacam itu menurut saya membangun satu insinuasi yang negatif tanpa ada dasar fakta yang jelas. Satu. Yang kedua, di era pemerintahan Gus Dur, usaha untuk menghapuskan atau mencabut TAP MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme itu datang dari seorang Presiden Abdurrahman Wahid, mantan ketua PBNU yang bertahun-tahun memimpin organisasi terbesar di Islam. Saya orang NU, saya orang kampung, tapi ayah saya kiai. Itu Gus Dur yang mengajukan untuk penghapusan TAP MPR karena dianggap menjadi dasar bagi diskriminasi terhadap begitu banyak orang yang tidak salah, tapi dianggap salah. Gus Dur bukan PKI. Gus Dur anak kiai, Gus Dur sendiri adalah kiai. Jadi keliru kalau kemudian membangun logika lompat-lompat seolah-olah yang meminta penghapusan TAP MPR itu pasti PKI, itu keliru fatal. Itu membodohi masyarakat kita. Yeah, I think the army then quote-unquote, prepared the nation against communism by blaming the communists, you see, on everything, for everything. And because of that, then, you see, at least 500,000 people were killed because, you see, NU people and many other people beside NU then thought that they were the culprits of the so-called attempted coup d'etat. But actually, like what said by Van Dijk, that, you know, it was all misinterpretation of things. Well, we have to be honest to history. I began by, you see, seeing that many people in Indonesia became Christians. And in my examinations, I found out that they were so because their families were killed or were the victims of actions by the Muslim movements. So because of this, then we have to acknowledge thoroughly that if we did a wrong thing, then we have to apologize for it. This is what I was taught since my childhood. The misconception of you know, of banning communism, you see, is very, very great here. They were angry when I said that we should forget about that. We should change that into, you know, for example, differentiating between ideology and institutions. So if they ban the PKI, it's all they can do, and it's up to them. Yeah, but banning, you know, ideology or banning thoughts is another thing. That is impossible.